Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema eksposisi kitab Rut bagian yang kedua. Ini adalah bagian terakhir dari eksposisi kitab Rut. Mari kita bahas bersama. Di dalam kitab Rut pasal 4, Rut pasal 4 ayat 18 sampai 22. Begini bunyi firman Tuhan dengan judul perikop silsilah keluarga Raja Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Herson, Herson memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab menandakan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas, dan Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Jadi dari sini kita dapat belajar bahwa silsilah keluarga Raja Daud ini kita dapat belajar bahwa pemazmur ingin bahwa kita harus selalu senantiasa hidup untuk takut kepada Tuhan senantiasa. Dari silsilah keluarga Raja Daud ini kita dapat belajar bahwa kita harus memberikan legacy atau warisan iman kepada anak-anak kita, generasi berikutnya. Regenerasi itu kita boleh. Jadi contohnya gini, saya suatu saat nanti punya anak. Nah, saya harus memberikan legacy iman yang baik supaya hidup anak saya lebih baik daripada saya. Dan juga sebaliknya, legacy apa, warisan iman apa yang orang tua saya dulu lakukan kepada saya sampai dengan sekarang. Maka dari sini kita dapat belajar bahwa kita harus mempersiapkan generasi baru. Agar apa? Mempersiapkan generasi baru agar hidup anak-anak kita, cucu-cucu kita itu dapat takut akan Allah. Di ayat yang ke-22 dikatakan Obed memperanakkan Isai dan Isai memperanakkan Daud. Daud ini akan menjadi kakeknya Yesus. Jadi tetap ada silsilah. Jadi dengan adanya silsilah ini kita harus tetap mempunyai legacy. Warisan iman apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, yaitu yang pertama adalah takut akan Allah, kedua melakukan visi misinya, yang ketiga adalah hidup sesuai dengan rencana Allah, yang keempat selalu bersyukur dalam segala keadaan. Yang pertama, takut akan Allah. Kita akan bahas di dalam Amsal pasal 1. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh mengkhianati hikmat dan didikan. Dari sini kita dapat belajar bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan kehidupan kita. Sebab takut akan Allah adalah sebab takut akan Allah adalah kunci kehidupan kita. Karena Yesus adalah sumber kehidupan kita yang sejati. Lalu yang kedua itu saya bahas di poin kedua adalah pertama takut akan Allah, kedua kita
membawa visi misi kita kepada generasi yang berikutnya. Di Yohanes ya, di Yohanes pasal 15 ayat 16 ini menjadi ayat favorit di kalangan umat Kristiani. Dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku akan diberikannya juga kepadamu. Dari sini kita dapat belajar, kita harus memiliki visi misi yang kuat dan serta takut akan Tuhan senantiasa. Itulah legasi iman yang harus kita lanjutkan ke generasi berikutnya. Sama juga dengan Raja Daud. Raja Daud ini juga memiliki lanjutan, yaitu pemimpin berikutnya, yaitu Salomo. Ia harus memberikan legasi, memberikan warisan, harus melanjutkan visi misinya Tuhan untuk membangun bait suci. Harus melanjutkan legasi intinya. Dan poin yang ketiga adalah hidup seturut dengan rencana Allah. Dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari sini kita dapat belajar adalah kita harus mempunyai statement bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan tracknya Tuhan, hidup sesuai dengan rencananya Tuhan, sehingga hidup kita ini memberikan warisan iman, legasi iman, dan hidup ini harus dinikmati bersama Tuhan. Dan jangan lupa untuk berjuang hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Yang terakhir adalah dari silsilah ini kita dapat belajar bahwa dari kehidupan kita sendiri, kita harus memberikan legasi iman, yaitu selalu mengucap syukur di dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 20 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuatan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah dengan baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dari sini kita dapat belajar bahwa kita harus memiliki legasi iman agar silsilah kita, generasi berikutnya, dapat mencontoh generasi-generasi sebelumnya yang mempunyai pola pikir, mindset, dan perspektif yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian saudara, terima kasih dan Tuhan Yesus
memberkati kita sekalian. Amin.